Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini, sahabat semuanya? Semoga kabarnya baik, tubuhnya sehat, pikirannya tenang, dan semangatnya tetap menyala meskipun usia terus bertambah. Tidak terasa kita masih bisa bersama lagi dalam video yang penuh manfaat dan inspirasi, khususnya untuk para lansia yang ingin tetap sehat secara alami, tanpa harus bergantung terus-menerus pada obat-obatan kimia. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam tentang manfaat kelor untuk kesehatan tubuh para lansia, kami ingin tahu nih, boleh dong, sahabat tulis di kolom komentar, sudah usia berapa sekarang? Tinggalnya di daerah mana? Dan bagaimana kondisi kesehatannya selama ini? Apakah sahabat pernah merasa cepat lelah, sering pegal, atau mungkin daya tahan tubuh mulai menurun seiring bertambahnya usia? Kami tahu, setiap masa lansia punya tantangannya masing-masing. Ada yang merasa makin kuat dan aktif karena menjaga pola hidup sehat sejak muda. Tapi tidak sedikit juga yang mulai sering sakit, mudah lupa, atau kesulitan tidur karena metabolisme tubuh memang sudah tidak sekuat dulu. Tapi tenang saja, sahabat, tidak ada kata terlambat untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan, selama niatnya kuat dan jalannya benar. Usia boleh bertambah, tapi tubuh tetap bisa dijaga agar tetap bugar. Jiwa boleh menua, tapi semangat hidup tetap bisa menyala. Dan untuk itu, pada video kali ini, kita akan membahas satu tanaman luar biasa yang mungkin sudah sangat akrab di sekitar kita, tapi sering diremehkan, kelor. Ya, daun kecil dengan bentuk bulat dan bertangkai ini ternyata menyimpan manfaat besar bagi kesehatan, terutama untuk sahabat lansia. Banyak dokter, ahli gizi, dan peneliti herbal yang menyebut bahwa kelor adalah superfood alami yang bisa membantu tubuh tetap kuat, daya tahan meningkat, bahkan mampu mencegah berbagai penyakit degeneratif yang umum dialami lansia, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, hingga radang sendi. Tapi sebelum masuk ke manfaatnya, izinkan kami terlebih dahulu mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon berkah dan perlindungan MU untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Berikan mereka kesehatan yang paripurna, panjang umur dalam keberkahan, pikiran yang jernih, hati yang lapang, serta semangat hidup yang selalu menyala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat, dalam hidup ini, kesehatan adalah karunia yang sangat besar, terutama bagi kita yang telah memasuki usia lanjut. Namun seringkali, kita lupa menjaga karunia itu dengan benar. Kita terlalu fokus pada pengobatan saat sudah sakit, padahal kunci utama adalah pencegahan dan pemeliharaan tubuh secara rutin. Dan itulah alasan kami hadirkan topik ini untuk sahabat sekalian. Daun kelor bukan tanaman asing. Di banyak daerah di Indonesia, pohon kelor tumbuh dengan subur. Tapi ironisnya, justru karena terlalu akrab dan murah, banyak orang meremehkannya. Padahal, dunia internasional sudah lebih dulu meneliti khasiatnya dan bahkan memasukkan kelor sebagai salah satu makanan penunjang kesehatan masyarakat di negara berkembang. Lembaga dunia seperti WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian, telah menyatakan bahwa kelor berpotensi membantu mengatasi kekurangan gizi dan meningkatkan sistem imun tubuh. Bahkan di beberapa negara Afrika dan Asia, kelor dijadikan makanan utama bagi anak-anak dan orang lanjut usia yang kekurangan nutrisi. Mengapa bisa begitu? Karena di balik daun kelor yang mungil, tersembunyi kandungan gizi yang luar biasa. Kelor mengandung vitamin A yang mendukung kesehatan mata dan kekebalan tubuh, vitamin C yang tinggi sebagai antioksidan dan penguat sistem imun, vitamin E yang membantu regenerasi sel dan memperlambat penuaan, kalsium untuk menjaga kepadatan tulang, zat besi untuk mencegah anemia, serta protein nabati yang sangat bermanfaat bagi lansia yang jarang mengonsumsi daging. Dan yang membuat kelor semakin menarik adalah, kandungan tersebut mudah diserap tubuh dan alami tanpa efek samping bila dikonsumsi dengan bijak. Nah, sahabat lansia sehat, mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, kalau kelor memang sehebat itu, mengapa belum banyak digunakan oleh lansia di Indonesia? Jawabannya karena kurangnya informasi dan masih banyak mitos seputar kelor. Ada yang bilang kelor hanya untuk orang sakit keras, atau hanya digunakan untuk hal-hal mistis. Padahal, jika dipelajari secara ilmiah, kelor justru sangat cocok untuk mencegah penyakit dan memulihkan kekuatan tubuh secara perlahan dan aman. Melalui video ini, kami ingin mengajak sahabat lansia semua untuk mengubah cara pandang terhadap kelor. Jangan lagi menganggapnya sebagai tanaman kampung yang remeh. Justru di zaman sekarang,
Ketika makanan makin banyak yang diawetkan dan diproses secara kimia, mengonsumsi yang alami seperti kelor adalah pilihan terbaik. Di bab-bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam. Apa saja kandungan gizi kelor dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh? Apa saja manfaatnya secara langsung untuk lansia? Dari menguatkan tulang hingga menjaga tekanan darah? Bagaimana cara mengolah dan mengonsumsinya dengan aman? Dan kisah nyata dari para lansia yang sudah merasakan sendiri manfaatnya. Semua ini akan kita kupas tuntas, tidak asal bicara, tapi berdasarkan ilmu medis dan pengalaman nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, mari jadikan waktu yang kita punya ini sebagai momen untuk belajar hal baru yang menyehatkan. Tidak ada kata terlambat untuk menjaga tubuh. Mulailah dari yang sederhana, dari yang bisa kita temukan di halaman rumah kita sendiri. Dan salah satu langkah kecil tapi berdampak besar adalah mengonsumsi kelor secara rutin dan tepat. Sambil menunggu bab selanjutnya, boleh ya kalau sahabat ingin ikut terlibat, tulis di komentar. Apakah sahabat pernah mengonsumsi kelor? Dalam bentuk apa? Apakah direbus, diseduh, atau dijadikan sayur? Dan apa yang sahabat rasakan setelah mengonsumsinya? Komentar sahabat akan sangat berarti, tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk penonton lainnya yang mungkin sedang mencari informasi tentang kelor. Dengan berbagi pengalaman, kita saling menguatkan dan saling menginspirasi. Akhir kata di bab pertama ini, kami ingin menyampaikan bahwa semangat untuk hidup sehat alami itu tidak ada batas usianya. Selama kita masih bisa bernapas, maka masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi tubuh kita, memperbaiki pola makan, dan memilih bahan alami yang kaya manfaat seperti kelor. Terima kasih sudah menyimak bab pertama ini dengan penuh perhatian. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara lebih rinci apa saja kandungan nutrisi dalam daun kelor dan kenapa itu sangat penting untuk lansia. Jangan lewatkan, ya. Sampai jumpa di bab 2. Bab 2. Kelor dan kandungan alaminya yang membuat tubuh jadi kuat. Setelah pada bab pertama kita membuka obrolan dengan hangat, menyapa sahabat-sahabat lansia tercinta, dan memperkenalkan sekilas tentang kelor sebagai tanaman yang kaya manfaat, kini saatnya kita menyelami lebih dalam satu hal penting. Apa saja sebenarnya kandungan dalam daun kelor yang membuatnya begitu luar biasa, terutama untuk membantu menjaga kesehatan tubuh para lansia. Daun kelor memiliki nama ilmiah Moringa oleifera. Tanaman ini sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara tropis dan subtropis. Di India, kelor digunakan dalam pengobatan Ayurveda lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Di Afrika, kelor dijadikan makanan pendamping untuk ibu hamil dan balita. Sementara di Indonesia sendiri, kelor sering dijadikan sayur bening, jamu, hingga teh herbal. Namun baru dalam 2 dekade terakhir, para ilmuwan modern mulai meneliti lebih serius daun kecil ini. Hasilnya sangat mencengangkan. Daun kelor ternyata sangat padat gizi, dan uniknya, kandungannya sangat sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia yang cenderung kekurangan nutrisi tertentu. Mari kita bahas satu persatu kandungan penting daun kelor, serta bagaimana pengaruhnya bagi kesehatan tubuh, khususnya di usia lanjut. 1. Vitamin A menjaga penglihatan dan kekebalan tubuh. Vitamin A sangat penting bagi kesehatan mata. Lansia sering mengalami gangguan penglihatan seperti katarak, rabun senja, dan degenerasi makula. Nah, daun kelor mengandung beta-karoten tinggi yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Menariknya, 100 gram daun kelor segar mengandung sekitar 6.780 mikrogram beta-karoten. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan wortel. Artinya, rutin mengonsumsi kelor bisa menjadi salah satu cara alami menjaga kesehatan mata lansia agar tetap tajam dan tidak cepat rabun. Selain itu, vitamin A juga berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh. Tubuh lansia yang cenderung lebih rentan terhadap infeksi sangat terbantu dengan adanya asupan alami dari daun kelor ini. 2. Vitamin C antioksidan dan pelindung dari radikal bebas. Siapa sangka bahwa daun kelor ternyata memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan jeruk. Vitamin C sangat dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu memperkuat sistem imun dan mencegah berbagai penyakit kronis. Bagi lansia, asupan vitamin C yang cukup akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan, membantu penyerapan zat besi, sehingga mencegah anemia, mendorong produksi kolagen, yang penting untuk kesehatan kulit dan pembuluh darah. Vitamin C dalam daun kelor bersifat bioavailable, artinya mudah diserap oleh tubuh. 3. Vitamin E perawatan sel dan anti penuaan alami. Vitamin E dalam daun kelor sangat bermanfaat untuk memperlambat proses penuaan sel.
Pada usia lanjut, sel-sel tubuh mengalami penurunan fungsi. Disinilah peran antioksidan seperti vitamin E sangat penting. Vitamin E berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif, membantu menjaga kesehatan kulit, sehingga lansia tetap segar dan cerah, mendukung fungsi otak, yang bisa membantu memperlambat gejala pikun atau demensia. Mengonsumsi kelor secara rutin membantu tubuh mendapatkan antioksidan alami yang sangat dibutuhkan. 4. Kalsium dan fosfor pelindung tulang dan sendi. Kalsium dan fosfor adalah dua mineral penting yang bekerja sama dalam membentuk dan memelihara kepadatan tulang. Bagi lansia, kebutuhan akan kalsium sangat tinggi, terutama untuk mencegah osteoporosis dan nyeri sendi. Daun kelor mengandung sekitar 440 mg kalsium per 100 gram daun segar, jumlah yang sangat mencukupi untuk membantu memenuhi kebutuhan harian. Bahkan kandungan kalsium daun kelor lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Konsumsi rutin daun kelor dapat membantu mencegah pengeroposan tulang, mengurangi risiko patah tulang pada lansia, menjaga postur tubuh tetap tegak dan kuat. 5. Zat besi, penangkal anemia dan penambah energi. Anemia atau kekurangan zat besi sering dialami lansia. Gejalanya seperti cepat lelah, lemas, pusing, hingga jantung berdebar. Nah, kelor bisa menjadi solusi alami yang luar biasa. Dalam 100 gram daun kelor, terkandung sekitar 7 mg zat besi yang cukup untuk membantu mencegah anemia. Kombinasi zat besi dan vitamin C dalam kelor membuat penyerapan zat besi jadi lebih efektif di dalam tubuh. Dengan rutin mengonsumsi kelor, lansia akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah pusing atau lemas. Nafas menjadi lebih teratur. 6. Protein nabati lengkap membantu regenerasi sel dan energi. Protein bukan hanya dibutuhkan oleh anak muda atau atlet. Justru bagi lansia, protein sangat penting untuk memelihara massa otot, mempercepat penyembuhan luka, menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Daun kelor mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Ini membuatnya menjadi sumber protein nabati yang lengkap, jarang ditemukan dalam tanaman. Bagi lansia yang mengurangi konsumsi daging karena alasan kolesterol, kelor adalah pengganti yang tepat. 7. Serat tinggi pelancar pencernaan. Satu hal yang sering dialami lansia adalah sembelit atau gangguan pencernaan. Pola makan yang kurang serat, minum air yang sedikit, serta penurunan gerak usus membuat masalah ini umum terjadi. Daun kelor mengandung serat pangan yang tinggi, yang membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, mencegah wasir dan penyakit pencernaan lainnya. Serat juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. 8. Antioksidan dan senyawa fitokimia, pelindung dari penyakit kronis. Selain vitamin dan mineral, kelor juga mengandung berbagai senyawa fitokimia yang bekerja sebagai pelindung alami tubuh. Di antaranya adalah quercetin, membantu menurunkan tekanan darah; chlorogenic acid, membantu menstabilkan kadar gula darah; camphorol, antiinflamasi dan pelindung dari penyakit jantung. Senyawa-senyawa ini membuat kelor sangat efektif dalam mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, melindungi jantung dan pembuluh darah, menurunkan risiko kanker dan peradangan kronis. Kesimpulan, kecil daunnya, besar khasiatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita bisa lihat bahwa meskipun daunnya kecil dan tampak sederhana, kelor adalah gudang nutrisi. Kandungannya tidak hanya lengkap, tetapi juga alami, mudah dicerna, dan bersifat adaptogenik, artinya membantu tubuh menyesuaikan diri dengan kebutuhan kesehatannya. Kelor bukanlah obat instan, tetapi jika dikonsumsi secara rutin, perlahan-lahan tubuh akan terasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih sehat. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana manfaat langsung kelor terhadap tubuh lansia? Apakah benar bisa membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki tidur, mengurangi nyeri sendi, hingga memperkuat daya tahan tubuh? Semua itu akan kita bahas secara mendalam di bab 3. Jadi, tetaplah bersama kami di channel Lansia Sehat. Bab 3. Khasiat kelor untuk tubuh lansia agar tetap bugar dan alami. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui betapa kayanya kandungan nutrisi dalam daun kelor pada bab sebelumnya, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apa saja manfaat langsung dari kelor bagi tubuh para lansia? Apa benar daun mungil ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh yang menua? Usia lanjut memang membawa berbagai tantangan fisik. Daya tahan tubuh menurun,
tulang mulai keropos, tekanan darah sering tidak stabil, sendi mudah nyeri, hingga daya ingat pun perlahan berkurang. Oleh sebab itu, banyak lansia akhirnya bergantung pada obat-obatan medis untuk menjaga stabilitas tubuh. Namun ada satu pendekatan lain yang kini mulai mendapat perhatian, yaitu menguatkan tubuh dari dalam dengan bahan alami, seperti kelor. Daun kelor, berkat kombinasi vitamin, mineral, antioksidan, dan senyawa aktifnya, bukan hanya sebagai makanan, tapi juga sebagai penopang hidup bagi tubuh yang menua. Mari kita uraikan secara mendalam dan terstruktur manfaat daun kelor bagi tubuh lansia dari ujung rambut hingga ujung kaki. 1. Meningkatkan sistem imun, menjaga dari infeksi dan penyakit. Pada usia lanjut, sistem imun tubuh mulai menurun secara alami. Ini membuat tubuh lansia lebih mudah terserang penyakit seperti flu, batuk, infeksi paru-paru, hingga infeksi saluran kemih. Vitamin C, vitamin A, dan zat besi dalam kelor bekerja sinergis untuk memperkuat produksi sel darah putih yang melawan infeksi, membantu regenerasi sel dan jaringan tubuh yang rusak, meningkatkan ketahanan terhadap bakteri dan virus dari lingkungan. Dalam kondisi seperti pandemi atau musim hujan, konsumsi kelor secara teratur akan menjadi tameng alami yang melindungi tubuh lansia dari penyakit. 2. Menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko katarak. Banyak lansia mengalami gangguan penglihatan seperti mata buram, rabun, hingga katarak. Penyebabnya adalah kerusakan sel retina dan menurunnya kadar vitamin A dalam tubuh. Daun kelor, yang kaya akan beta-karoten, dapat memperbaiki sel mata yang rusak, menjaga kelembapan mata sehingga tidak cepat kering, mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan tinggi vitamin A memiliki risiko kebutaan yang lebih rendah hingga 30%. Dan kelor adalah salah satu sumber vitamin A terbaik. 3. Menurunkan tekanan darah secara alami. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyakit yang sangat umum di kalangan lansia. Bila tidak ditangani, bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Senyawa quercetin dan kalium dalam kelor berfungsi sebagai vasodilator alami, yaitu melemaskan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ini membantu menurunkan tekanan darah tanpa efek samping seperti pusing atau lemas. Banyak dokter herbal menyarankan teh kelor sebagai pendamping terapi hipertensi karena sifatnya yang ringan namun efektif. 4. Menstabilkan gula darah untuk penderita diabetes. Gula darah yang tidak stabil sangat berbahaya bagi lansia. Tidak hanya menyebabkan kelelahan, tetapi juga merusak organ vital seperti ginjal, mata, dan saraf kaki. Daun kelor mengandung chlorogenic acid, sejenis antioksidan yang membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Senyawa ini bekerja dengan cara memperlambat penyerapan gula di usus, meningkatkan sensitivitas insulin, mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Riset dari Asia Selatan menunjukkan bahwa penderita diabetes yang mengonsumsi kelor secara rutin mengalami penurunan kadar gula darah puasa dan HbA1c yang signifikan. 5. Memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi pengeroposan tulang yang umum dialami lansia, terutama wanita pasca menopause. Gejalanya kadang tidak terasa hingga tulang tiba-tiba patah saat terjatuh ringan. Kelor mengandung kalsium tinggi untuk kekuatan tulang, magnesium untuk membantu penyerapan kalsium, vitamin K yang penting dalam proses mineralisasi tulang. Dibandingkan dengan suplemen kalsium buatan, kelor menawarkan sumber alami yang lebih mudah diserap dan tidak menyebabkan pengapuran pada ginjal. 6. Melindungi jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di usia lanjut. Penyebab utamanya adalah peradangan kronis, kolesterol tinggi, dan penyempitan pembuluh darah. Daun kelor membantu menurunkan kolesterol LDL jahat, meningkatkan HDL, kolesterol baik, mengurangi peradangan pada arteri. Dengan rutin mengonsumsi kelor, lansia bisa menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi risiko serangan jantung secara signifikan. 7. Menyehatkan pencernaan dan mengurangi sembelit. Lansia yang mengalami kesulitan buang air besar akan merasa tidak nyaman, bahkan bisa terkena wasir atau gangguan usus lainnya. Masalah ini sering disebabkan oleh kurang serat dan air. Kelor mengandung serat larut dan tidak larut yang membantu proses buang air besar menjadi lancar, memperbaiki mikrobiota usus, bakteri baik, mencegah peradangan pada saluran pencernaan. Dalam bentuk sayur bening atau teh herbal,
kelor bisa menjadi solusi alami pelancar pencernaan tanpa efek samping. 8. Meningkatkan kualitas tidur. Insomnia atau gangguan tidur sering dialami lansia akibat stres, rasa nyeri, atau hormon yang tidak seimbang. Kelor memiliki efek menenangkan karena mengandung senyawa triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon tidur alami. Magnesium, mineral yang merelaksasi otot dan sistem saraf. Dengan mengonsumsi teh kelor hangat sebelum tidur, banyak lansia merasakan tidur yang lebih nyenyak dan bangun dalam kondisi lebih segar. 9. Mengurangi nyeri sendi dan radang. Nyeri sendi atau rematik sering membuat aktivitas lansia terganggu. Penyebabnya adalah peradangan kronis pada jaringan sendi. Daun kelor memiliki sifat antiinflamasi alami berkat kandungan flavonoid, asam lemak omega-3, senyawa isothiocyanate. Bahkan beberapa penelitian membandingkan efek kelor dengan obat antiinflamasi ringan dan hasilnya menunjukkan kemiripan tingkat efektivitas. 10. Menjaga daya ingat dan mencegah pikun. Pikun bukan hal yang harus dianggap normal pada lansia. Kondisi ini bisa diperlambat dengan pola makan sehat, termasuk mengonsumsi kelor. Antioksidan dalam kelor melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif. Selain itu, vitamin B, E, dan asam amino dalam kelor membantu memperkuat koneksi antar sel otak dan meningkatkan daya konsentrasi. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi kelor, mereka merasa lebih mudah fokus dan tidak gampang lupa. Kelor, teman sejati tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari daun kelor. Mulai dari mata, otak, jantung, pencernaan, hingga tulang semuanya bisa dibantu dengan nutrisi alami dari kelor. Yang perlu diingat, kelor bukan obat ajaib yang menyembuhkan dalam semalam. Tapi dengan konsumsi rutin, kelor bisa membantu memperbaiki kondisi tubuh secara bertahap dan alami. Kelor juga aman dikombinasikan dengan pengobatan medis, selama dosisnya tidak berlebihan. Setelah mengetahui manfaatnya, tentu sahabat bertanya-tanya, kalau begitu, bagaimana cara konsumsi kelor yang aman dan efektif untuk lansia? Nah, di bab 4, kita akan bahas tuntas. Mulai dari cara mengolah, bentuk konsumsi yang dianjurkan, hingga kombinasi sehat bersama makanan harian. Bab 4. Cara konsumsi kelor yang tepat dan aman untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, setelah mengetahui betapa kayanya kandungan nutrisi daun kelor di bab 2, dan bagaimana manfaat langsungnya dalam menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar di usia lanjut pada bab 3, kini kita masuk ke pembahasan yang sangat praktis dan aplikatif. Bagaimana cara mengonsumsi daun kelor dengan benar, aman, dan efektif untuk lansia. Kita semua tentu sepakat bahwa mengetahui manfaat saja tidak cukup. Sama seperti obat, daun kelor pun harus dikonsumsi dengan cara yang tepat, dosis yang sesuai, dan bentuk penyajian yang cocok dengan kondisi tubuh lansia yang lebih sensitif. Jangan sampai niat baik kita malah menjadi salah kaprah, karena keliru dalam menyajikan atau mengonsumsinya. Oleh karena itu, dalam bab ini kita akan membahas secara mendalam dan sistematis tentang bentuk-bentuk konsumsi kelor yang umum digunakan, cara pengolahan yang tepat agar nutrisinya tetap terjaga, dosis harian yang aman untuk lansia, kombinasi sehat kelor dengan bahan makanan lain, waktu terbaik untuk mengonsumsi kelor, efek samping bila dikonsumsi berlebihan, saran dokter atau ahli gizi untuk lansia yang sedang dalam pengobatan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Bentuk konsumsi daun kelor untuk lansia. Daun kelor bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, dan masing-masing bentuk memiliki keunggulan serta kemudahan tersendiri bagi lansia. A. Sayur bening kelor. Ini adalah bentuk paling populer di masyarakat Indonesia. Daun kelor direbus sebentar bersama bawang putih, bawang merah, sedikit temu kunci, dan diberi garam secukupnya. Sayur bening ini sangat mudah dikunyah dan dicerna oleh lansia. Kelebihan: mudah dibuat, mengandung air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Cocok dikonsumsi saat sarapan atau makan siang. B. Teh daun kelor. Daun kelor dikeringkan lalu diseduh dengan air panas. Ini cocok untuk lansia yang sulit makan sayur tapi tetap ingin mendapatkan manfaat kelor. Kelebihan: bisa diminum kapan saja. Membantu relaksasi dan tidur. Mudah diserap karena bentuk cair. C. Kapsul atau serbuk kelor. Bagi lansia yang tidak suka rasa pahit atau tidak bisa makan banyak, kapsul atau serbuk kelor bisa menjadi solusi.
Serbuk kelor biasanya ditaburkan di nasi hangat atau jus buah. Kelebihan. Praktis. Dosis bisa diatur dengan jelas. Tidak ada rasa khas kelor. Namun, pastikan kapsul atau serbuk berasal dari produsen terpercaya dan memiliki izin BPOM. D. Jus kelor campur buah. Daun kelor bisa dicampur dalam jus buah seperti apel atau jeruk, sehingga rasanya lebih segar. Campuran ini juga menambah vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi dari kelor. Kelebihan. Menyegarkan. Mengurangi rasa kelor yang kuat. Membantu pemenuhan gizi harian. 2 cara mengolah kelor agar kandungannya tidak hilang. Kandungan vitamin dan antioksidan dalam daun kelor sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, pengolahan kelor harus dilakukan dengan hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan merebus daun kelor terlalu lama. Cukup 2-3 menit setelah air mendidih, daun sudah bisa dimatikan apinya. Jika membuat teh, gunakan air panas tapi tidak mendidih, sekitar 80 derajat Celcius. Ini menjaga kandungan vitamin C tidak rusak. Untuk serbuk kelor, simpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan menggoreng kelor, karena akan menghancurkan hampir semua nutrisi penting di dalamnya. 3 dosis harian yang aman untuk lansia. Menurut berbagai penelitian dan pengalaman klinis, dosis aman konsumsi daun kelor untuk orang dewasa sehat, termasuk lansia, adalah daun segar, 50-70 gram per hari, sekitar 1 mangkuk kecil. Serbuk kelor, 1-2 sendok teh per hari. Teh kelor, 1-2 cangkir per hari. Kapsul kelor, 2-4 kapsul per hari, 500 mg per kapsul. Dosis bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika sahabat baru pertama kali mencoba, mulailah dari setengah dosis dulu dan lihat reaksi tubuh selama 3 hari. 4 kombinasi sehat, kelor makanan harian. Untuk meningkatkan manfaat dan memudahkan tubuh dalam menyerap nutrisi kelor, berikut beberapa kombinasi sehat yang direkomendasikan. Kelor, tempe. Protein dari tempe membantu regenerasi sel tubuh, ditambah kelor akan memperkuat daya tahan tubuh. Kelor, nasi merah. Kombinasi ini cocok untuk penderita diabetes. Serat dari nasi merah dan antioksidan kelor menjaga gula darah tetap stabil. Kelor jeruk apel. Vitamin C dari buah membantu penyerapan zat besi dari kelor. Sangat baik untuk mencegah anemia. Kelor air hangat di pagi hari. Minum teh kelor hangat di pagi hari sebelum makan membantu mempercepat metabolisme tubuh. 5 waktu terbaik untuk mengonsumsi kelor. Kelor bisa dikonsumsi kapan saja. Namun berdasarkan studi dan pengalaman pengguna, waktu paling ideal untuk lansia adalah pagi hari setelah bangun tidur dalam bentuk teh kelor hangat atau jus kelor. Membantu detoksifikasi tubuh dan meningkatkan energi. Siang hari sebelum atau saat makan siang dalam bentuk sayur atau serbuk kelor. Mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi. Malam hari sebelum tidur teh kelor hangat. Membantu tidur lebih nyenyak dan mempercepat regenerasi sel saat tidur. 6 efek samping bila dikonsumsi berlebihan. Meski kelor alami dan sangat bergizi, segala yang berlebihan tetap tidak baik, termasuk dalam konsumsi kelor. Beberapa efek samping yang mungkin muncul jika dikonsumsi berlebihan. Diare ringan atau perut kembung, terutama jika langsung makan daun dalam jumlah besar. Kadar zat besi terlalu tinggi, jika dikonsumsi bersama suplemen zat besi. Penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, bagi penderita hipotensi. Gangguan tidur, bila dikonsumsi malam hari dalam jumlah besar oleh penderita insomnia. Jika sahabat memiliki penyakit ginjal, hati, atau sedang menjalani kemoterapi, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mulai rutin konsumsi kelor. 7. Saran dokter untuk lansia yang sedang minum obat. Lansia yang sedang menjalani pengobatan medis tetap bisa mengonsumsi kelor, asalkan tahu cara kombinasinya. Beri jeda minimal 2 jam antara minum obat dengan konsumsi kelor, terutama dalam bentuk kapsul atau serbuk. Hindari konsumsi kelor bersamaan dengan obat tekanan darah, obat pengencer darah, atau obat penurun gula darah tanpa pengawasan dokter, karena bisa memperkuat efek obat. Bagi yang memiliki lambung sensitif, hindari minum kelor dalam kondisi perut kosong. Dokter ahli gizi biasanya mendukung konsumsi kelor sebagai suplemen alami, selama dosis dan waktunya tepat. Mengolah dan mengonsumsi kelor itu mudah, asal tahu caranya. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah tahu bahwa kelor bukan hanya kaya manfaat, tapi juga sangat mudah disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Baik dalam bentuk sayur, teh, serbuk, atau kapsul.
semua bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh dan selera. Yang penting adalah gunakan bahan yang segar dan bersih. Olah dengan cara yang menjaga nutrisi tetap utuh. Konsumsi secara rutin dalam porsi yang tepat. Dengarkan sinyal tubuh. Jika merasa tidak cocok, berhenti sejenak dan konsultasikan. Kunci utamanya adalah konsistensi dan kesabaran. Kelor bekerja perlahan, tidak secepat obat kimia. Tapi jika dilakukan rutin, hasilnya bisa luar biasa. Tubuh menjadi lebih bertenaga, kulit lebih segar, tidur lebih nyenyak, tekanan darah stabil, dan daya tahan tubuh meningkat. Bab 5. Testimoni lansia yang sudah merasakan khasiat kelor. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, kita telah membahas dari bab pertama hingga bab keempat tentang begitu banyak manfaat kelor bagi tubuh, kandungan gizinya yang luar biasa, dan cara konsumsi yang tepat bagi lansia. Sekarang, di bab yang sangat istimewa ini, kita akan masuk inti dari bukti nyata, kisah para lansia yang telah merasakan sendiri khasiat kelor setelah rutin mengonsumsinya. Mengapa testimoni itu penting? Karena pengalaman nyata seringkali lebih mengena dan menyentuh hati. Bukan sekadar teori dari jurnal kesehatan, tapi suara langsung dari orang-orang seusia sahabat semua yang telah menjadikan kelor sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bahwa kelor bukan hanya daun biasa, tetapi kunci alami menuju kesehatan lansia yang lebih baik. 1. Ibu Rukmini, 68 tahun, dulu lemah dan mudah sakit, sekarang lebih kuat dan aktif. Ibu Rukmini tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Usianya kini 68 tahun. Sebelum mengenal kelor, beliau sering mengeluh mudah lelah, tidak kuat berjalan jauh, dan sering masuk angin. Dokter tidak menemukan penyakit serius, hanya mengatakan bahwa ini akibat menurunnya metabolisme karena faktor usia. Pada suatu hari, anak perempuannya yang bekerja sebagai perawat menyarankan beliau untuk mencoba konsumsi kelor dalam bentuk sayur bening. Awalnya Ibu Rukmini kurang suka karena rasa dan baunya sedikit berbeda dari sayur biasa. Tapi karena ingin sehat, beliau mencoba rutin mengonsumsi semangkuk kecil sayur kelor 3 kali seminggu. Setelah 2 bulan, beliau merasakan perubahan besar. Tidak lagi mudah masuk angin. Nafsu makan meningkat. Tidak lagi merasa pusing saat bangun tidur. Bahkan bisa berjalan kaki setiap pagi tanpa rasa lelah. Kini, kelor menjadi menu wajib di dapurnya. Saya dulu lemas. Sekarang malah anak saya yang bilang saya lebih segar dari biasanya, ujar beliau sambil tersenyum. 2. Bapak Damanhuri, 73 tahun. Tekanan darah saya stabil setelah minum teh kelor. Bapak Damanhuri adalah pensiunan guru di Cirebon. Sejak usia 65 tahun, beliau didiagnosis mengalami hipertensi ringan. Selama bertahun-tahun harus rutin minum obat penurun tekanan darah. Namun, kadang efek samping dari obat membuatnya merasa lemas dan sulit tidur. Atas saran teman arisannya, beliau mencoba teh daun kelor kering yang diseduh setiap pagi. Awalnya hanya 1 gelas sehari. Setelah 2 minggu, tekanan darahnya mulai turun perlahan dari 150/100 ke 130/90. Dengan pengawasan dokter, obatnya dikurangi secara bertahap. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya stabil di kisaran 125/85 tanpa minum obat lagi. Dokternya terkejut dan menyarankan untuk terus mempertahankan pola hidup sehatnya. Kini, setiap pagi sebelum sarapan, Bapak Damanhuri selalu menyeduh segelas teh kelor sambil membaca koran. Saya merasa lebih tenang. Jantung saya juga tidak lagi berdebar-debar seperti dulu, katanya. 3. Ibu Marni, 62 tahun, nyeri lutut berkurang. Saya bisa naik tangga lagi. Ibu Marni tinggal di kawasan Bekasi. Sejak usia 60 tahun, lututnya sering sakit, terutama saat naik tangga atau jongkok lama. Ia sudah mencoba berbagai salep dan minum suplemen kalsium, tapi tetap saja rasa nyeri datang. Salah satu keponakannya yang hobi tanaman herbal menyarankan mengonsumsi kelor campur tempe rebus dalam bentuk sayur. Menu ini dikonsumsinya seminggu 3-4 kali, ditambah jus kelor apel seminggu sekali. Apa yang terjadi? Setelah 1 bulan, nyeri lututnya berkurang. 2 bulan kemudian, ia bisa naik tangga rumahnya tanpa kesakitan. Kini, beliau bahkan bisa ikut senam lansia bersama tetangga-tetangganya. Awalnya saya pikir kelor cuma makanan kampung. Ternyata luar biasa. Rasanya memang sederhana, tapi manfaatnya seperti obat mahal, ujar beliau. 4. Pak Idris, 75 tahun. Tidur jadi nyenyak setelah rutin minum teh kelor. Tidur menjadi masalah utama Pak Idris sejak pensiun.
Pukul 8 malam sudah mengantuk, tapi jam 2 pagi terbangun dan sulit tidur lagi. Ini berlangsung hampir 2 tahun, membuatnya kelelahan di siang hari dan kehilangan semangat. Suatu hari, ia menonton video tentang manfaat teh kelor untuk tidur dan mulai mencobanya. Setiap malam pukul 7, ia menyeduh teh kelor hangat dan diminum sebelum tidur. Setelah 2 minggu, ia bisa tidur dari pukul 9 malam hingga jam 5 pagi tanpa terbangun. Merasa lebih segar di pagi hari. Bahkan tidak perlu lagi minum obat tidur yang dulu diresepkan dokter. Saya seperti hidup lagi. Tidur yang berkualitas itu ternyata berpengaruh besar ke semangat hidup, katanya penuh semangat. 5 Ibu Wahyuningsih, 66 tahun, kadar gula turun, tidak mudah lelah lagi. Ibu Wahyuningsih menderita diabetes tipe 2 selama 5 tahun. Kadar gula darahnya kadang mencapai 240 mg/dl. Ia sudah mengontrol makanan, tapi tetap merasa mudah lelah dan cepat haus. Ia mencoba kapsul kelor herbal, 1 kapsul setelah makan pagi dan 1 kapsul setelah makan malam, selama sebulan. Tanpa mengubah pola makan drastis, kadar gulanya turun menjadi 170 mg/dl. 2 bulan kemudian stabil di angka 130 mg/dl. Ia mengaku tidak mudah mengantuk setelah makan, lebih bertenaga saat berjalan. Gula darah tidak melonjak tajam seperti sebelumnya. Kini ia mengkombinasikan kapsul kelor dengan konsumsi air kelor rebus seminggu sekali. Saya tidak takut lagi makan nasi sedikit. Yang penting tubuh saya kuat dan gula tetap stabil. 6 Pak Sugeng, 70 tahun. Saya tidak lagi anemia. Wajah saya lebih cerah. Pak Sugeng sempat mengalami anemia ringan. Wajahnya pucat, tubuh lemas, dan sering pusing. Setelah pemeriksaan darah, kadar hemoglobinnya di bawah normal. Atas saran bidan di desanya, ia mulai mengonsumsi jus kelor campur jeruk setiap 2 hari sekali. Rasa jeruk membantu menutupi rasa kelor yang agak pahit. Setelah 1 bulan, wajahnya lebih segar, dan tubuh tidak lagi mudah lemas. Hasil cek darah menunjukkan hemoglobinnya meningkat, dan dokter memutuskan untuk menghentikan suplemen zat besi kimia. Kini, kelor menjadi bagian dari pola makan sehari-hari beliau. 7 Ibu Emi, 64 tahun. Saya jadi lebih tenang, tidak mudah cemas. Ibu Emi adalah tipe lansia yang sering merasa cemas berlebihan, apalagi sejak pandemi. Ia sulit tidur, sering gelisah, dan jantung berdebar. Ia mencoba terapi herbal dengan kelor jahe hangat, diminum sore hari. Dampaknya sangat positif. Perasaan lebih tenang. Tidur malam lebih berkualitas. Tidak mudah panik saat mendengar kabar buruk. Ia menyebutkan bahwa kelor membuat pikirannya lebih sejuk, dan ia kini mulai rutin berkebun kecil sebagai bentuk terapi mental. Kelor bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk ketenangan pikiran. Bukti nyata lebih berarti dari sekadar teori. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai kisah di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat kelor bukan isapan jempol. Banyak lansia yang telah mencoba dan merasakan langsung. Energi meningkat, tekanan darah stabil. Gula darah lebih terkontrol, tidur lebih nyenyak, tulang dan sendi terasa lebih kuat, pikiran lebih tenang dan semangat hidup meningkat. Apakah semua efek itu instan? Tentu tidak. Rata-rata butuh waktu 2-3 minggu konsumsi rutin sebelum terasa manfaatnya. Namun dibanding obat kimia yang bisa menimbulkan efek samping, kelor memberikan keseimbangan alami yang berkesinambungan. Sahabat channel Lansia Sehat, tanpa terasa kita telah sampai di akhir pembahasan tentang manfaat luar biasa daun kelor bagi kesehatan tubuh, khususnya di usia lanjut. Kita telah menyusuri 5 bab yang penuh informasi, harapan, dan inspirasi dimulai dari pengantar hangat, penjelasan gizi kelor, manfaatnya bagi tubuh, cara konsumsinya yang aman, hingga testimoni nyata para lansia yang telah membuktikan sendiri khasiatnya. Dari semua yang telah kita pelajari, satu hal yang pasti, kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda, dan bukan pula sesuatu yang hanya bergantung pada obat dari luar. Tubuh kita memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri asal kita memberikan asupan yang tepat, alami, dan penuh nutrisi. Dan disinilah kelor hadir sebagai salah satu pilihan terbaik untuk itu. Kita tidak perlu menunggu kaya atau punya akses ke rumah sakit besar untuk mulai hidup sehat. Terkadang, solusi terbaik justru ada di sekitar kita, di pekarangan rumah, di pasar tradisional, atau bahkan di halaman tetangga. Daun kelor yang hijau, mungil, dan penuh berkah. Kelor bukan hanya untuk orang sakit. Kelor justru lebih tepat untuk mencegah tubuh jatuh sakit.
Kelor bukan ramuan ajaib, tapi jika dikonsumsi dengan konsisten, ia memberikan keajaiban nyata. Tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, gula dan tekanan darah lebih stabil, dan semangat hidup pun kembali menyala. Sahabat lansia, usia bukan penghalang untuk sehat. Justru di usia inilah kita perlu lebih perhatian terhadap tubuh kita. Bukan demi orang lain, tapi demi diri sendiri agar masa tua bukan masa keluhan, tapi masa yang tetap aktif, produktif, dan membahagiakan. Kami tahu, perubahan tidak selalu mudah. Tapi perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa hasil besar dalam waktu yang tidak terasa. Mulailah dari mengonsumsi kelor seminggu 2 kali, menyeduh teh kelor sebelum tidur, mencoba resep sayur kelor yang sederhana, atau bahkan menanam pohon kelor di halaman rumah sendiri. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang sahabat ambil akan menjadi investasi besar untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan bagi sahabat yang sudah pernah mengonsumsi kelor, atau bahkan merasakan manfaatnya, bagikan pengalaman sahabat di kolom komentar. Cerita sahabat bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang tua lainnya yang masih ragu atau belum mengenal kelor. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke grup keluarga atau komunitas lansia. Dan tentunya subscribe agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting seputar hidup sehat alami untuk lansia. Akhir kata, kami dari channel Lansia Sehat mendoakan. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh semangat, dan dilimpahi kebahagiaan lahir batin. Semoga setiap helai daun yang tumbuh dari bumi Indonesia, termasuk kelor, menjadi sumber berkah untuk tubuh dan kehidupan kita semua. Semoga masa tua bukan masa penyesalan, tetapi masa keemasan untuk bersyukur dan menikmati hidup. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya, hanya di channel Lansia Sehat.